Seperti apa rasanya hidup di dalam tank Mark V saat Perang Dunia I? Bayangkan kamu berdiri di dalam sebuah kotak besi sempit. Dinding-dinding baja menghimpitmu dari segala sisi. Kegelapan menyelimuti pandangan, hanya ditembus oleh seberkas cahaya tipis dari celah intip senapan. Suhu udara di sekitarmu merayap naik hingga menyentuh angka 60 derajat Celcius. Keringat mengucur deras membasahi seragam wol yang tebal dan gatal itu. Tepat di sebelah telingamu, sebuah mesin raksasa menderu dengan ganas. Suaranya membuat telingamu mau pecah. Getarannya merambat lurus ke tulang punggung, mengguncang seluruh isi perutmu setiap detik. Setiap tarikan napas terasa berat. Paru-parumu penuh dengan asap knalpot yang bocor, bercampur bau anyir darah dan aroma tajam bubuk mesiu kordit. Matamu perih, tenggorokanmu kering kerontang. Inilah realitas harian para kru tank Mark V. Sebuah mesin perang yang mengubah wajah Perang Dunia Pertama. Dunia luar menyebutnya keajaiban teknologi. Bagi 8 orang yang terperangkap di dalamnya, ini adalah ujian fisik dan mental di ambang batas kewajaran manusia. Hari ini, kita akan masuk ke dalam perut kendaraan tempur seberat 29 ton ini. Kita akan melihat bagaimana roda gigi dan pelat baja ini bekerja. Kita akan merasakan sensasi menjadi operator mesin tempur paling mematikan di tahun 1918. Selamat datang di neraka baja Mark V. Tahun 1916 dan 1917 adalah masa-masa kelam bagi pasukan Inggris di front barat. Parit-parit pertahanan Jerman berdiri kokoh, seolah mustahil ditembus oleh infanteri biasa. Kawat berduri terbentang bermil-mil memagari zona kematian. Di balik itu semua, senapan mesin Maxim siap memuntahkan ribuan peluru, menunggu siapa saja yang nekat melintasi no man's land atau tanah tak bertuan. Para jenderal Inggris membutuhkan solusi radikal. Mereka membutuhkan sebuah alat pendobrak yang tahan peluru. Dari kebutuhan mendesak inilah lahir generasi awal tank, mulai dari Mark I, Mark II, Mark III, dan Mark IV. Mesin-mesin ini adalah pionir sejati. Mereka turun ke medan lumpur Somme dan Passchendaele dengan keberanian penuh. Secara visual, bentuk jajar genjang mereka sangat intimidatif. Namun, di balik kulit baja yang garang, tank-tank generasi awal ini menyimpan kelemahan fatal. Mereka sejatinya adalah prototipe kasar yang dipaksa terjun ke medan perang terlalu dini. Mengendalikan tank-tank pendahulu Mark V ini adalah mimpi buruk logistik dan fisik. Bayangkan saja, 4 orang kru harus bekerja sama secara simultan hanya untuk membuat tank berbelok. Pengemudi utama di depan harus berteriak memberi aba-aba di tengah kebisingan mesin. 2 orang gearsman di bagian belakang harus sigap menarik tuas roda gigi sekunder yang berat. Satu kesalahan komunikasi kecil saja, tank bisa mogok, kehilangan momentum, atau terus melaju lurus masuk ke jebakan musuh. Mesin Daimler yang mereka bawa juga sering kepayahan menarik beban puluhan ton, membuat mereka sering mati mendadak di posisi yang sangat terekspos. Situasi berubah total pada tahun 1918 dengan kedatangan tank Mark V. Tank ini hadir sebagai jawaban atas semua frustrasi tersebut. Mark V adalah bentuk teknologi tank yang sudah matang. Ia membawa revolusi besar pada bagian paling vital, yaitu sistem penggerak. Inggris menyematkan sistem kemudi baru dan mesin yang jauh lebih bertenaga. Mark V menjadi tank pertama yang benar-benar bisa diandalkan untuk melakukan manuver taktis. Ia sanggup berbelok dengan lincah dan memanjat rintangan dengan tenaga penuh. Kehadirannya mengubah definisi tank dari sekedar benteng berjalan yang kaku dan lamban menjadi predator agresif yang siap memburu musuh. Di balik tumpukan baja setebal belasan milimeter ini, terdapat 2 otak jenius yang bekerja dalam diam. Mereka adalah Major Walter Gordon Wilson dan insinyur mesin bernama Harry Ricardo. Kedua orang ini memikul satu misi krusial. Mereka harus memastikan kendaraan tempur ini bisa terus bergerak maju tanpa henti di tengah neraka pertempuran. Harry Ricardo mengambil peran vital dalam urusan tenaga. Ia merancang sebuah jantung baru yang revolusioner. Mesin ini bernama Ricardo 150 horsepower.
Ini adalah mesin yang diciptakan khusus untuk tank sejak coretan pertama di atas kertas biru. Tenaganya melampaui mesin Daimler tua yang dipakai pada generasi sebelumnya. Mesin Ricardo memiliki ketahanan luar biasa. Ia sanggup beroperasi maksimal di dalam kabin yang panas dan minim oksigen. Dengan mesin ini, Mark V memiliki otot yang cukup untuk membawa armor lebih tebal dan persenjataan lebih berat melintasi medan lumpur yang dalam. Lalu ada Major Walter Gordon Wilson. Ia memecahkan masalah paling rumit dari tank generasi awal, yaitu sistem kemudi. Wilson memperkenalkan teknologi transmisi epicyclic. Inovasi ini mengubah segalanya. Dengan sistem ini, kendali tank beralih sepenuhnya ke tangan satu orang pengemudi. Sang supir kini memegang kuasa penuh. Ia bisa membelokkan tank sendirian tanpa perlu berteriak memberi aba-aba kepada kru di belakang. Proses manuver menjadi instan dan presisi. Desain matang ini langsung masuk ke jalur produksi massal. Pabrik-pabrik besar di Inggris, seperti Metropolitan Carriage and Wagon Company, bekerja siang malam. Jalur perakitan beroperasi tanpa henti. Mereka memproduksi Mark V dalam jumlah ratusan unit. Inggris berpacu dengan waktu. Mereka mempersiapkan sebuah gelombang serangan tank untuk musim panas 1918. Mark V siap membanjiri garis depan dan mengakhiri perang ini sekali untuk selamanya. Saat melihat Mark V dari luar, matamu akan langsung tertuju pada bentuk jajar genjangnya yang khas. Desain ini murni fungsional. Lintasan rantai atau track memutar mengelilingi seluruh bodi tank, dari bawah hingga ke atap. Konfigurasi unik ini memungkinkan Mark V memanjat tebing parit yang curam dan melindas gundukan tanah tanpa tersangkut. Di bagian atap, terikat sebuah balok kayu raksasa dengan rantai besi yang tebal. Benda sederhana ini bernama unditching beam. Fungsinya sangat vital. Saat tank terjebak dalam lumpur hisap yang dalam, kru akan melepas balok ini, mengaitkannya ke rantai roda, dan membiarkan putaran mesin menarik tank keluar dari jebakan lumpur. Sekarang, kita masuk ke dalam perut monster ini. Di sini, kamu akan menemukan sebuah kenyataan pahit. Interior Mark V adalah satu ruang tunggal yang sesak. Seluruh kru dan mesin berbagi udara di ruangan yang sama tanpa sekat pemisah. Mesin Ricardo yang besar dan panas itu mendominasi bagian tengah ruangan. Ia duduk di sana seperti altar persembahan yang berisik. Untuk berpindah dari depan ke belakang, kru harus berjalan miring mengitari blok mesin yang membara ini. Pakaian mereka pasti bersenggolan dengan logam panas atau terciprat oli yang menetes. Di bagian paling depan, komandan dan pengemudi duduk berdampingan. Mereka memiliki pandangan langsung ke medan perang melalui celah sempit. Di bagian belakang, seorang kru bertugas merawat mesin dan menjaga kelancaran mekanis. Sementara itu, para penembak atau gunners terjepit di sisi kiri dan kanan, berdesakan di dalam balkon sempit yang disebut sponsons. Di posisi inilah mereka mengoperasikan meriam 6 pon atau senapan mesin berat, menembaki musuh sambil menahan guncangan hebat dari bodi tank yang menghantam tanah. Saat pintu palka tertutup dan mesin menderu dalam putaran penuh, interior Mark V berubah menjadi ruang penyiksaan fisik. Suhu udara melonjak drastis. Panas dari blok mesin merambat ke seluruh kabin, memanggang siapa saja yang ada di dalamnya. Asap knalpot yang bocor perlahan memenuhi ruangan. Campuran racun karbon monoksida dan uap bensin ini membuat kepala pening seketika. Kru tank seringkali bertempur dalam kondisi setengah sadar, menahan rasa mual hebat di tengah guncangan medan perang. Kebisingan di dalam sini melampaui batas toleransi telinga manusia. Raungan mesin beradu dengan dentuman meriam 6 pon yang meletus tepat di samping telinga. Komunikasi verbal mustahil dilakukan. Komandan harus memukul bahu pengemudi atau menggunakan isyarat tangan kasar untuk memberi perintah arah. Ancaman datang dari luar dan dalam. Saat peluru senapan mesin musuh menghantam dinding luar, terjadi fenomena mematikan bernama spalling. Energi benturan itu meretakkan lapisan besi bagian dalam. Serpihan logam tajam terkelupas dan terbang ke segala arah di dalam kabin seperti peluru-peluru kecil. Serpihan ini menyayat kulit dan bisa membutakan mata. Karena itulah, para kru wajib mengenakan topeng besi berantai yang berat dan topeng kulit tebal demi melindungi wajah mereka dari hujan logam panas ini. Tanpa suspensi, tank ini menyalurkan setiap benturan batu dan lubang langsung ke tubuh awaknya.
Tulang punggung dan persendian mereka menjadi peredam kejut alami yang menyakitkan. Penderitaan berlanjut bahkan saat pertempuran usai. Tank ini menuntut perawatan obsesif. Di saat infanteri lain beristirahat, kru Mark V harus bekerja ekstra. Mereka membersihkan laras meriam, melumasi rantai roda yang penuh lumpur dan mengencangkan ratusan baut yang longgar akibat getaran mesin. Mereka tidur meringkuk di bawah naungan tank atau di samping mesin yang masih hangat, dengan tangan yang hitam oleh oli dan tubuh yang remuk redam. Bagi kru Mark V, istirahat adalah sebuah kemewahan yang sangat langka. Dalam formasi tempur, Mark V selalu mengambil posisi paling depan. Ia berdiri sebagai ujung tombak serangan sekutu. Inggris membagi armada besinya menjadi dua varian dengan peran yang sangat spesifik. Varian jantan atau male membawa meriam 6 pon di sisi lambungnya. Tugas utamanya adalah menghancurkan target keras. Ia membidik bunker beton dan merobohkan sarang senapan mesin musuh dengan tembakan eksplosif jarak dekat. Di sisi lain, varian betina atau female mengandalkan deretan senapan mesin berat. Perannya adalah menyapu gelombang infanteri musuh di area terbuka. Kedua varian ini bekerja dalam satu harmoni taktis yang mematikan. Strategi ini melahirkan doktrin Combined Arms atau senjata gabungan. Mark V bergerak maju menerobos asap artileri. Rantai besinya melindas kawat berduri, membuka jalan bagi pasukan di belakang. Bodi besinya berfungsi sebagai tameng berjalan. Infanteri berbaris rapi di belakang ekor tank, memanfaatkan zona aman dari hujan peluru. Mereka saling melindungi. Tank menghabisi senapan mesin musuh. Infanteri menjaga sisi buta tank dari penyergap granat ikat. Pesawat tempur memantau pergerakan dari langit. Ini adalah sebuah sistem pertempuran modern yang berkoordinasi. Mark V menjadi kunci utama untuk membongkar garis pertahanan Jerman yang selama 4 tahun berdiri kokoh. Puncak kejayaan tank ini terjadi pada pagi hari di bulan Agustus 1918 dalam pertempuran Amiens. Ratusan Mark V bergerak serentak menembus kabut tebal. Suara gemuruh mesin mereka menciptakan teror psikologis yang luar biasa. Tentara Jerman yang melihat dinding baja ini mendekat kehilangan semangat tempur seketika. Mereka menyerah secara massal. Jenderal Jerman Erich Ludendorff bahkan menyebut hari itu sebagai Hari Hitam Angkatan Darat Jerman. Mark V membuktikan dirinya sebagai senjata penentu kemenangan. Namun Mark V bukanlah mesin yang tak terkalahkan. Ia memiliki musuh alami yang mematikan. Artileri lapangan menjadi ancaman terbesar. Sebuah tembakan langsung dari meriam artileri musuh sanggup merobek bodi Mark V menjadi kepingan logam bengkok. Di jarak dekat, keberanian pasukan infanteri Jerman juga menjadi ancaman serius. Mereka seringkali berlari mendekat ke sisi buta tank, lalu melemparkan granat ikat atau gebalte ladung tepat ke arah rantai roda. Ledakan ini melumpuhkan tank seketika. Saat Mark V berhenti bergerak, ia berubah fungsi dari mesin pembunuh menjadi peti mati diam yang menjadi sasaran empuk artileri musuh. Mark V adalah bukti nyata dari kegigihan dan inovasi manusia di masa krisis. Ia memang sebuah kotak besi yang panas, bising dan berbahaya bagi penggunanya sendiri. Namun dalam kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi itu, para kru tank bertahan. Mereka bertaruh nyawa di dalam tungku berjalan ini demi memecahkan kebuntuan perang yang telah menelan jutaan korban. Setiap tank modern yang kita lihat saat ini berhutang nyawa pada desain kasar Mark V. Ia meletakkan dasar bagi peperangan mekanis modern. Keberadaannya mengubah cara manusia bertempur selamanya. Sekarang, coba bayangkan posisimu sekali lagi. Sanggupkah kamu bertahan 1 jam saja terkunci di dalam perut besi Mark V dengan suhu 60 derajat dan udara beracun? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Tekan tombol like jika kamu menaruh hormat pada para pionir lapis baja ini, dan subscribe Kopral Gondrong untuk pembahasan sejarah militer lainnya. Sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya.